Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, kita wajib membaca alhamdulillah. Kalau kita membaca alhamdulillah, patutnya kita berusaha memaham alhamdulillah. Setiap pagi, setiap sore, siang dan malam kita membaca alhamdulillah. Pagi ini alhamdulillah kita terutama atas kesehatan, atas keimanan, motivasi dan ringan langkah datang ke rumah Allah. Patut kita memuji Allah supaya kita ditambah nikmat ya. Tadi ayat yang kita nikmati dalam salat, ayat surat Ali Imran 1 hingga 13 ayat saja. Kita ambil beberapa ayat. Ayat pertama yang akan diambil, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini ada Al Hayyul Qayyum seperti yang dibicarakan kemarin. Ada 3 ayat saja dalam Al-Quran yang ada mengandungi Al-Hayyul Qayyum. Dalam hadis Nabi, baginda mengatakan Al-Hayyul Qayyum ini namanya Al-Ismul A'zam. Apa namanya? Al-Ismul A'zam. Nama istimewa yang agung yang dipilih Allah. Kalau kita banyak membacanya, doa kita akan didengar. Kemarin kita sebut ya. Jadi ada 3 tempat dalam Al-Quran tentang Ya Hayyul Qayyum. Pertama, ayat yang selalu kita baca sesudah salat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Surah Al-Baqarah ayat 255. Al-Baqarah ayat 255. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, persis seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 255 ataupun ayat kursi. Di sana di awal ayat ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ditambah dengan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai ke penghujung. Dalam surah Al-Imran hanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga terdapat dalam surah Thaha ayat 111, halaman 319, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Al hayyul qayyum. Subhanallah. Kalau kita membaca ayat hayyul qayyum, baik sekali kita baca dulu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baru kita terus ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kalau kita ambil pada Al-Qur'an. Kalau kita ambil pada hadis Nabi seperti yang dikatakan kemarin pagi, hadis yang diajar Rasulullah kepada putri kesayangannya Fatimah radhiyallahu anha, Allahu la ilaha illal qayyum. Apa katanya? Yang diajarkan kepada Fatimah, Ya ya qayyum rahmatika astaghis, Ya ya qayyum rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ada sandaran alasan dari Al-Qur'an, ada dari hadis untuk kita memperbanyak zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu coba mengamalkan, nanti terasa kesannya. Tapi jangan hanya 100-200 satu hari ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kalau dapat 1000 lagi bagus. Ramai orang-orang yang saleh, kekasih Allah, waliullah, dengan berzikir Ya Hayyu Qayyum ini cepat naik status pada sisi Allah, berubah dengan segera. Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum. Begitulah ya.
Jadi ada 3 tempat dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 255, yang kedua dalam surah Ali Imran ayat nomor 2, yang ketiga surah Taha ayat 111, 111. Senang ya. Baik. Kemudian dalam awal Ali Imran juga ada doa yang selalu kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu selalu baca doa ini, tapi mungkin kadang-kadang tidak ingat ini adalah kalamullah. Sebenarnya doa ini doa Al-Quran. Ayo kita baca sama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membaca doa ini khususnya waktu sholat maghrib rakaat ketiga sesudah baca Al-Fatihah sebelum rukuk. Biasanya orang kita sesudah baca Fatihah terus rukuk. Abu Bakar Siddiq bacanya ayat ini rakaat ketiga sholat maghrib. Satu ayat saja. Seakan-akan Abu Bakar membaca ayat. Sebenarnya berdoa sebenarnya. Sebenarnya berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau pesongkan, engkau alihkan qulubana, hati kami ini. Qulub dari qalbun. Qalbun itu satu tunggal. Qulub itu jamak. Singular dan plural, tunggal dan jamak. Kadang-kadang orang kalau bilang qalbun dia paham, qulub tidak paham lagi. Kata-kata Arab ini satu lain, dua lain, tiga dan seterusnya lain. Kalau satu qalbi, qalbun. Kalau banyak qulub. Hurufnya apa? Qaf, lam, ba. Qaf, lam, ba. Kenapa dikatakan qalbun itu qalb? Dalam Islam nama itu ada maknanya, ada pengertiannya. Salat, masjid, nama itu ada pengertiannya. Masjid daripada sajadah yasjudu sujud. Masjid tempat sujud, tempat salat. Musalla, musalla diambil daripada shalla yusalli musalla, tempat salat juga. Surau, surau tidak ada. Itu bukan bahasa Arab. Subhanallah. Subhanallah. Qalbun, qaf, lam, ba. Kenapa dikatakan qalbun itu qalb? Dalam Islam ini penting sekali. Karena qaf, lam, ba itu qaf, lam, ba ya, 3 huruf. Qaf, lam, ba itu artinya yang mudah berubah. Yang mudah berubah, cepat berubah. Duduk di masjid suasana rumah Allah, jinak hatinya dengan Allah. Dah pergi keluar nanti liar hatinya. Jadi pandai-pandai menjaga suasana. Lalu kita meminta la tuzigh qulubana, jangan alihkan hati kami. Subhanallah. Hati kita bukan milik kita. Subhanallah. Hati kita milik Allah. Allah itu muqallib. Namanya muqallibal qulub. Dalam hadis Nabi ada doa ya muqallibal qulub. Allah itu yang menguasai hati. Jadi kita serahkan perihal hati kita kepada Allah supaya dijaga Allah. Kalau tidak, mungkin Allah jaga, mungkin tidak. Time subuh, waktu subuh, Allah jaga hatinya, mau ke masjid. Ingat, orang yang ringan langkahnya ke masjid ini, orang yang hatinya dijaga Allah. Yang masjid dekat di mata, dekat di hati, ataupun jauh di mata, dekat di hati rumah Allah. Berarti Allah menjaganya. Kalau susah mau ke masjid, itu berarti tidak dijaga Allah hatinya. Subhanallah. Maka kita perlu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana.
jangan engkau alihkan, jangan engkau liarkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau memberi kami bimbingan dan hidayah. Hidayah dari Allah. Lalu kita ingin tetap sama dengan doa ihdinas siratal mustaqim, sama tuh ihdina, tetapkan pendirian kami. Kalau bagi orang yang belum Islam lagi, ihdina, tunjuki kami. Kita sudah ditunjukinya. Kita mau ketetapan, istiqamah. Ihdina as-siratal mustaqim, tetapkanlah hati kami menempuh jalan yang baik, jalan yang betul. Di sini la tuzigh qulubana, jangan engkau alihkan hati kami. Macam mana Allah ingin menjaga hati orang itu? Banyak caranya. Nomor satu sekali, memilih teman yang baik, menciptakan suasana. Subhanallah. Kemudian kalau Allah ingin membantu orang tuh, Allah dekatkan dia dengan malaikat. Malaikat, subhanallah, malaikat yang di mana-mana ada. Kalau Allah tidak ingin menjaga orang tuh, Allah jauhkan dia dari malaikat, Allah dekatkan dia dengan syaitan iblis. Subhanallah. Inilah dia ya. Faktor yang memasukkan hati, kata ulama, ada iblis, ada nafsu, ada harta benda keduniaan, ada teman. Ada teman, istrinya tidak betul, suami tak betul. Istri suami betul, pasangan hidupnya betul, dan anaknya pun betul semuanya. Satu saja yang tak seiring, sejalan, senjang, timpang, apa punya orang Mesiko. Perjalanan rumah tangga dia akan pincang. Tapi kalau antara suami istri sehati sejiwa, kabuki semua mendaki, kalurah semua menurun, rabtu ginjang rabtu toru, itu jadi nanti dia jadi, anaknya jadi. Tapi kalau ada di antara keluarga yang tidak sejalan, seiring batu ke jalan, seiyo batu ke saboi, tidak jadilah nanti. Jadi perlu kita membudayakan doa ini di antara keluarga kita, menghayatinya. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau alihkan hati kami ya Allah. Kami sudah mau ke masjid, alhamdulillah berkat hidayahmu ya Allah. Kami ingin hati kami terpaut ke masjid selagi hayat di kandung badan ya Allah. Minta macam itu. Selalu kita sebut sudah ya. Selalu sudah disebut. Subhanallah. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Jangan engkau alihkan hati kami ini setelah engkau beri kami hidayah, bimbingan. Wahab lana, berilah kami min ladunka rahmah, rahmatmu. Kita ingin mendapat rahmat, mendapat hidayah, mendapat rahmah. Hudau wa rahmah, hidayah dan rahmah. Sumber rahmat di mana? Di masjid. Di masjid. Maka waktu masuk masjid kita perlu berdoa, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Sumber rahmat di mana? Al-Quran. Bacalah Quran ini, hudan wa rahmah, sumber hidayah dan rahmat. Yang jauh dari Quran, jauh dari rahmat. Yang jauh dari masjid, jangan-jangan terdinding, tersingkir dari rahmat. Subhanallah. Wahab lana, berilah kami min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Rahmat itu sudah menyerap ke dalam bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia, sudah masuk dalam bahasa kita, tapi tidak difahami dengan baik. Rahmat itu luas sekali maknanya. Kita mesti berusaha memahaminya. Yang jelasnya, pintu rahmat yang utama adalah rumah Allah. Bila kita berada di rumah Allah, kita dirahmati Allah. Di hari kiamat nanti kita akan dijaga Allah. Selagi orang berada di rumah Allah, doa malaikat berterusan. Ya Allah, ampun dosa bapak ini. Ya Allah, terima taubatnya.
Ya Allah, limpahi mereka rahmat-Mu. 3 in 1, 3 dalam 1. Langkahnya ke masjid dihitung, sudah selalu disebutnya. Langkahnya pulang dikira, tidurnya ibadah. Tidurnya ibadat. Kalau bahasa Islamnya ibadah. Kalau tidak ke masjid, tidurnya nilainya rendah sekali ya. Adat namanya. Jadi tidur orang itu ada yang adat, ada ibadat. Dia tidur malam hari dengan niat besok saya mau ke rumahmu ya Allah. Tidurnya ibadat. Subhanallah. Berniat dia, ya Allah, saya setiap hari insya-Allah saya mesti salat subuh di rumahmu ya Allah. Ya Allah, seperti yang dikatakan tadi, selagi hidup, selagi hayat di kandung badan, saya ingin tetap istiqamah ke rumahmu ya Allah. Di hari saya meninggal, saya masih lagi ke rumahmu. Banyak cerita kawan-kawan yang saleh. Ada yang meninggal di masjid sesudah subuh menunggu duha. Subhanallah. Ada yang meninggal di atas sejadah sebelum ke masjid salat subuh. Ada yang meninggal di atas tempat tidur. Sesudah isya dia tidur dengan niat besok saya mau ke rumahmu salat subuh berjemaah ya Allah. Meninggal di atas tempat tidur. Subhanallah. Ada yang meninggal pencinta masjid, ada yang meninggal tidur qailulah tengah hari, tidur 15 menit, 20 menit. Subuhnya dia ke masjid. Sebelum dia datang zuhur, tengah hari dia berbaring sebentar. Di situ diambil. Subhanallah. Yang penting ada jaminan dalam hadis pencinta masjid asya bi khair wa mata bi khair ada kayaumi waladatuhum. Pencinta masjid hidup matinya dijaga Allah, statusnya hari-hari seperti anak baru lahir. Statusnya seperti anak baru lahir. Ada kayaumi waladatuhum. Subhanallah. Seperti anak baru lahir. Di hari dia lahir itu kan bersih. Begitulah status pencinta masjid di dalam hadis. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita baca lagi Rabbana tadi 3 kali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita baca ayat 2 Al-Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca 10 kali ya hayyu ya qayyum. 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 Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya mujibas sailin. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.